What up guys? Balik bersama saya lagi Leo. Nah, ada topik yang sangat menarik, bukan sangat menarik sih. Topik yang lagi ngetrend saat ini, yang lagi dibahas. Banyak orang lagi membahasnya karena ini menyangkut kehidupan dan nyawa banyak orang. Tentunya kalian semua sudah tahu, yaitu COVID-19 atau yang disebut Corona. But anyway, I don't know why they call it Corona, but I don't really like Corona beer. I would prefer Bintang beer. Anyway, ada tiga hal, sorry, tiga poin yang saya mau bahas. Damn, but I'm okay. Let me drink water. I'm in the office now. Ada tiga poin yang gue mau bahas tentang Corona. Menurut gue, konspirasi. Kenapa gue bilang konspirasi? Itu the first point. Dan yang kedua, threat. Apa yang akan terjadi ke depannya, ancaman yang akan terjadi ke depannya dari corona ini, dari perspektif gue lagi. Perspektif gue tidak menjamin atau tidak bisa dipakai suatu landasan. Ini hanya teori saya berpikir saja. The way I think only. Dan yang ketiga, opportunity dari problem ini. Oke, yang pertama. Saya sangat percaya kalau ini coronavirus is a man-made. Yeah, for sure it's a man-made. That's what they say. Tapi ini sengaja dilakukan dengan satu teori dari saya, yaitu teori ekonomi, untuk menguntungkan beberapa pihak. Mungkin saya bisa bilang ini kayak teori kelas dewa atau rancangan suatu planning yang dilakukan oleh orang kelas atas atau kelas dewa lah. Karena apa? Dengan adanya virus ini ekonomi dunia ambruk, which is yes, okay bro, thank you. Ekonomi dunia ambruk, which is every 10 or 20 years selalu ada gejolak ekonomi di dunia ini. Saya rasa ini beruntutan dengan perang dagang. Kemarin perang dagang tidak terlalu menggoncang ekonomi dunia, kemudian saya rasa ini mau digoncang lagi dengan lebih kuat, yaitu dengan virus. Dengan adanya virus ini, banyak konspirasi yang bilang ya karena Amerika lah, Cina lah. Tapi yang paling masuk akal adalah dari Amerika bawa ke Cina. Waktu itu ada, kalau nggak salah ada Olimpiade Army, which is dilakukan di Wuhan bulan September tahun lalu 2019. Dan tentara Amerika tidak ada yang menang saat Olimpiade Army itu. Tapi ada 7 tentara yang sakit yang tiba-tiba dijemput dengan pesawat khusus dan diterbangkan balik ke Amerika. Oktobernya atau November mulai virus itu memakan jiwa. Oke. Okay? Nah, anyway, virus ini dibuat menurut saya konspirasi kelas dewa karena diharapkan ekonomi dunia ambruk. Saat ekonomi dunia ambruk ada dua hal yang terjadi. Bangsa-bangsa negara-negara tidak punya uang akan kesusahan ekonominya karena rakyatnya butuh makan, dia masih lockdown, mesti menyelamatkan rakyatnya dari kematian sehingga perlu di lockdown sehingga ekonomi ambruk. Di saat itu mereka butuh uang untuk melakukan banyak aktivitas di negaranya untuk menyelamatkan negaranya, baik nanti saat pemulihannya pun mereka butuh uang suntikan modal untuk merun lagi ekonominya. Jadi dibutuhkan banyak dana. Saat mereka tidak punya uang, saat negara itu tidak punya uang, jadi mereka butuh pinjam uang. Pinjam uang dari mana? Yaitu dari World Bank atau IMF. Nah, di belakang IMF itu ada banyak sekali bangsawan-bangsawan, orang-orang super kaya yang mendanai. Nah, di sanalah keuntungan terjadi. Kalau semua orang tidak, sama lah kayak bank besar. Bank dapat uang dari mana? Dari pinjaman, ada bunganya. Begini pun saya rasa dilakukan. Dan yang kedua, saat ekonomi ambruk, semua saham harga-harga perusahaan murah. Teori ekonomi, belilah saat murah, jualah saat tinggi. Atau kamu beli saat harga murah, kamu jual saat harganya berubah menjadi tinggi. Di sanalah kamu mendapatkan keuntungan.
Saya rasa itu cukup jelas. Jadi saat semua harga ambruk, si bangsawan-bangsawan kuat ini dia akan beli dengan harga yang termurah karena saham semua pasti ambruk. Setelah saham ambruk, dia beli. Nanti setelah distimulus, harga semakin tinggi, di sanalah dia boleh jual. Dan itulah kesempatan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kira-kira masuk akal ya. Oke, itu saya rasa kenapa virus ini terjadi. Jadi, tapi ingat, ini hanya pemikiran saya saja. Teori saya saja. Mungkin kamu bisa percaya, bisa enggak, tapi up to you. Oke, yang kedua, ancaman apa yang akan bisa terjadi ke depannya? Nah, yang gue takut, saat orang melawan virus, yang gue dengar virus ini bukan virus yang berat banget ya, tapi very unluckily, very unfortunately, virus ini belum ada badan kita belum bisa menerima virus ini sehingga mengakibatkan efek yang jelek. Nah, kalau jadi belum ada antibodi badan kita atau apa sih vaksinnya virus ini. Kayak orang misalnya ada influenza atau penyakit-penyakit virus-virus yang sudah ada kan biasanya manusia divaksin, dimasukkan virus kecil sehingga badan kita bisa menciptakan antibodi. Nah, karena virus ini adalah virus baru, badan kita tidak bisa menciptakan antibodi sehingga efeknya kalau bagi mereka yang punya kekuatan badan atau ketahanan tubuh jelek, biasanya efeknya parah, banyak yang meninggal. Makanya banyak yang meninggal itu adalah orang-orang tua yang tidak punya ketahanan tubuh yang kuat. Orang-orang muda dan anak kecil biasanya ketahanan tubuhnya masih kuat. Jadi jarang ada yang meninggal. Tapi juga berbahaya karena ini kan kayak sesuatu yang belum pasti. Bisa mati, bisa enggak, bisa hanya sekarat saja. Tapi lumayan menebar teror ke orang-orang. Nah, gara-gara ini menebar teror, membuat orang panik, pikiran orang kacau, negara pusing, walaupun hal simple, menyerang psikologis orang, terorislah yang saya khawatirkan ke depannya. Jadi, saat teroris datang, bom, perang, itu sesuatu yang terlihat, sesuatu yang kita bisa lihat dengan mata. Tapi dengan virus, sesuatu yang gaib, gaib. Nah, kira-kira kalau senjata seperti ini digunakan oleh teroris-teroris, apakah yang akan terjadi dengan dunia ini? Wow. Threat-nya di ke depan, di kemudian hari, inilah kekacauan atau teror-teror dari para teroris. Kira-kira menurut kalian bagaimana? Itu ketakutan saya. Oke, poin saya yang terakhir, yang ketiga, opportunity. Kesempatan apa yang akan terjadi di ke depan hari? Yang pertama, terutama kita orang Indonesia, yang akan terjadi apa? Budaya kita akan berubah. Tingkat kebersihan kita akan berubah. Kalau dulu kita nggak tahu tuh yang namanya hand sanitizer. Mas, you never know. Kita nggak pernah pakai, kita cuek. Sekarang gara-gara ini, Dettol, Antis, perusahaan-perusahaan nasional yang memproduksi hand sanitizer yang dulu mungkin skala barangnya merupakan barang slow moving, sekarang menjadi barang yang sangat diminati, barang yang sangat dicari. Sekarang ini menjadi barang fast moving, bahkan mereka langka. Nah, kedepannya saya rasa dari barang slow moving minimal mereka jadi barang medium moving. Dan sabun-sabun itu pun penjualnya akan tinggi karena orang mulai aware terhadap kebersihan, mulai sering cuci tangan, mulai sering ganti baju, mulai sering mandi, terus tisu-tisu mulai sering dipakai, terus masker. Jadi dari barang-barang slow moving ini akan berubah menjadi barang at least medium, tapi saya rasa bakal menjadi barang fast moving karena orang akan habitnya berubah. Karena dari corona ini orang akan mulai takut dan merubah lifestyle mereka. Itu yang pertama. Jadi barang-barang slow moving, barang-barang kebersihan akan menjadi naik, pabrik-pabrik akan semakin besar mengupgrade produksi mereka menjadi lebih tinggi. Jadi ada kesempatan di sana. Yang kedua, orang akan berubah. Sekarang ini sudah berubah sih kayak Gojek, GrabFood, GoFood.
itu sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Nah, kedepannya akan lebih lagi. Orang akan mulai memanfaatkan, mulai sering online order. Mungkin generasi X ya, generasi yang saat ini masih berumur 20 tahun, 25 ke bawah, mereka yang sudah paham dengan gadget, yang sudah biasa menggunakan sosial media, belanja online itu hal yang biasa. Nah, mereka akan lebih lagi menggunakan fasilitas online, belanja online ini. Kemudian orang-orang tua, mereka mau tidak mau mereka akan ikut. Jadi pasar online ini akan semakin besar dan semakin bergairah. Jadi bisnis-bisnis mulai mengandalkan online, itu akan naik. Dan efek dari online ini yang paling keras adalah di delivery. Nah, delivery ini baik dari Gojek, bahkan banyak perusahaan-perusahaan lain lagi yang akan membuka layanan delivery. Bahkan perusahaan-perusahaan seperti saya, kayak Sembako, atau toko-toko, seperti supermarket-supermarket Indomaret, Kokomart yang ada di Bali, mereka sudah melakukan layanan delivery tidak lagi menggunakan pihak luar atau outsource, tapi mereka sendiri akan melakukan layanan. Jadi biaya masyarakat kita akan terbiasa dengan yang namanya delivery fee. Mereka akan tidak terlalu aware dengan price, mereka akan lebih uh, take it easy with the delivery fee karena mereka lebih mencari comfort. Jadi comfort dengan cheap price itu akan berbanding terbalik. Mereka tidak akan cari lagi yang murah, tapi mereka cari lagi yang convenient atau yang comfort. Jadi bisnis online dan bisnis delivery akan naik daun. Banyak orang akan bekerja sebagai Gojek yang saat ini lagi populer, driver, oke? Okay? Last, terutama di Bali, saya rasa ini sebagai tanda dari Tuhan kalau orang Bali itu benar-benar mesti berbenah. Saat ini semua anak-anak muda Bali itu pada kerja di pariwisata. Dikit-dikit kerja di hotel, dikit-dikit kerja di pariwisata. Dipukul sekali dengan kejadian seperti ini. Mereka pada modal, bingung mau kerja apa. Saya kebetulan bekerja sembako, produksi beras, saya sering sekali berhubungan dengan petani. Problemnya anak-anak muda sekarang jarang yang mau bekerja sebagai petani. Mereka semua mau kerja yang gampang, di tempat AC, gaji tinggi. Mereka anggap petani itu tidak terlalu menarik. Mereka rata-rata jual tanahnya, kontrakan tanahnya, dibangun hotel, dibangun perumahan. Nah, mereka kehilangan tanahnya. Nah, untuk saat ini, mereka pada pulang kampung karena di kota nggak ada kerjaan. Mereka mau nggak mau harus bertani. Disinilah saya rasa banyak anak-anak muda yang dulunya cuek terhadap pertanian akan balik lagi sebagai petani. Saya rasa ini sebagai seperti siklus. Mereka akan bertani lagi, mereka akan membantu orang tuanya. Start dari saat ini, mereka akan melihat, wah, ternyata bertani itu walaupun kecil dapatnya, tapi pasti tidak akan di PHK dan mereka tidak punya bos, bebas. Mereka dapat freedom. Nah, jadi ada 4 hal opportunity. Pertanian akan naik, bisnis kebersihan atau barang-barang kebersihan akan naik daun, bisnis online akan naik daun, perusahaan-perusahaan akan dipaksa untuk melakukan online, kemudian bisnis delivery akan naik daun. Di luar dari itu semua, mari kita lihat positifnya, kita tetap fight this virus dan kita tetap berdoa karena buktinya simple virus killing everyone, make people scared. Dan kita sebagai manusia kalau masih berani lawan Tuhan, apa yang akan terjadi, bro? Keep praying, ask God. Oke? Okay? Stay positive. Ciao!